Menghadapi kesukaran besar dan kehancuran atas Yerusalem, rumah Tuhan, Nehemia memilih untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Nehemia menangis dengan air mata rohani karena keprihatinan yang mendalam sebagai respon kesedihan hati Allah. Nehemia berdoa karena percaya bahwa ini bukanlah akhir bagi rumah Tuhan. Merendahkan diri, meresponi hati Tuhan, berdoa, disitulah perubahan ajaib dimulai. Puing-puing dalam kehidupan, puing-puing dalam rumah Tuhan seringkali hanyalah suara yang memanggil seorang pejuang. Seorang pahlawan iman selalu dilahirkan dalam kesulitan dan melalui api. Masa-masa sulit hanyalah penggerak dan pengguncang dari surga bagi umatnya untuk bangkit meresponi panggilannya. Anda adalah Nehemia di zaman ini yang dapat membangun kembali reruntuhan apapun. Tidak akan ada kemunduran yang permanen atau kekalahan yang sifatnya abadi dalam diri kita, karena kita telah ditentukan untuk menghadapi tantangan sebagai pemenang. Mari ambil situasi hari ini sebagai tugas yang diberikan oleh Tuhan. Setiap kemunduran yang terjadi dapat diubah menjadi persiapan kepada sesuatu yang jauh lebih besar di masa depan. Dunia memang terbatas karena fana, tapi jangan biarkan batasan yang ditetapkan oleh dunia menahan langkah dan gerakan orang percaya. Mengajak seluruh jemaat GPDI Kasih Persaudaraan, mari kita ikuti jejak seorang pahlawan yang bernama Nehemia. Mari bergandeng tangan meresponi kerinduan Tuhan menjadi batu hidup dengan merendahkan diri, berdoa, bahkan berpuasa. Kita akan menata kembali puing-puing yang telah berserakan, mengubah tembok runtuh menjadi tembok raksasa. Sebab Tuhannya Nehemia, Allah semesta langit, bersama dengan kita.
Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya mengucap syukur kalau kita kembali boleh beribadah dan berdoa bersama-sama di rumah Tuhan. Saya percaya kita semua dalam kasih dan dalam perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Sebentar kita akan memulai ibadah kita. Dan tentunya sebelum memulai saya mau menyambut kedatangan Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir. Kami mengucapkan welcome home, selamat datang, selamat beribadah di GPD Kasih Persaudaraan. Bagi kami, gereja bukan hanyalah sekedar bangunan. Bagi kami, gereja bukan hanyalah sekedar acara, melainkan keluarga rohani, tempat kita semua bercengkraman, saling mengasihi, saling belajar, memproses satu dengan yang lainnya. Oleh sebab itu, kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk hadir di dalam Connect Family, tergabung menjadi keluarga Allah. Bagaimana caranya? Caranya Bapak Ibu bisa melakukan WA ke nomor berikut ini, sertakan nama, domisili, umur Bapak Ibu Saudara. Pada bulan ini kita akan belajar dengan topik A Proven Quality. Bagaimana maksudnya? Bulan ini kita akan belajar untuk memiliki iman yang tahan uji. Ketika ujian datang, maka iman kita akan semakin kuat dan semakin terlihat kualitasnya. Haleluya. Bapak Ibu antusias untuk belajar? Mari kita siapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Jadilah kuat di dalam Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara tetap kuat? Haleluya. Saya mengucapkan selamat datang, selamat beribadah bersama-sama. Di hari ini di Spring Room Tuhan Yesus memberkati, tetap jadi kuat Bapak Ibu Saudara. Bolehkah Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri? Kita mau menyambut juga Bapak Ibu Saudara yang ibadah online di rumah masing-masing. Boleh bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara, lalu lihat ke kamera, lalu kasih dada. Selamat beribadah untuk Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Tuhan memberkati, silakan duduk Bapak Ibu Saudara, terima kasih. Bapak Ibu Saudara, mari kita mau siapkan hati kita yang terbaik. Kita percaya Tuhan mengasihi kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Nanti kita juga di akhir ibadah kita juga akan berdoa. Hari Sabtu tanggal 19 Juni kita mau menjadi berkat bagi orang-orang melalui pembagian nasi kotak. Terima kasih untuk Bapak Ibu Saudara yang sudah berpartisipasi untuk memberikan dana, donasi untuk nasi kotak. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapak Ibu yang mendaftar untuk terjun langsung pada tanggal 19. Tuhan Yesus memberkati. Yang pasti semua jemaat diberkati oleh Tuhan, berfungsi sesuai dengan karunia, berfungsi sesuai panggilan dan talenta yang Tuhan berikan. Amin. Ya, jadi tetap semangat. Haleluya. Saya menanti-nantikan, kita percaya ada terobosan yang luar biasa, kita percaya Tuhan dipermuliakan sampai setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Nanti setelah ibadah, setelah firman Tuhan, sebelum doa penutup nanti kita akan berdoa syafaat khusus untuk itu. Nanti Pak Jeffrey akan berdoa, ya Pak Jeffrey ya. Ya kita doa sama-sama. Saya mau mengajak kita seluruh jemaat sehati. Amin. Mungkin kita nggak bisa terjun langsung. Mungkin juga kita belum bisa memberi, nggak apa-apa. Yang pasti doa Bapak Ibu Saudara itu sangat berharga. Kesatuan hati kita itu sangat berharga di mata Tuhan. Ya, dan biar nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati, kita akan segera siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Biar firman Tuhan mengubah hidup kita. Kita menjadi orang-orang yang terbukti kuat. Proven quality, wow luar biasa. Menjadi emas yang terbukti. Siapa yang mau menjadi emas? Haleluya. Ya. Haleluya, Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Kami percaya penyertaan Tuhan ada bagi setiap kami, itu sebabnya kami ada sebagaimana kami ada hari ini Tuhan. Dan siang hari ini kami berkumpul bersama, kami ingin mendengarkan pesan-Mu. Mari berbicara kepada setiap kami dan sampaikan isi hati-Mu.
Tuhan Roh Kudus, kami percaya Engkau ada di tempat ini dan Engkau lebih nyata daripada apapun yang dapat kami lihat dengan mata jasmani kami. Tuhan Roh Kudus, mari wahyukan sesuatu yang ilahi dalam hidup kami. Buat kami menangkap isi hati-Mu Tuhan. Buat kami menangkap kasih-Mu Tuhan. Dan ubah kami semua agar kami menjadi umat-umat-Mu Tuhan. Kekasih hati-Mu Tuhan. Yang mengasihi Engkau dengan tulus hati. Bagaikan emas yang murni. Terima kasih Tuhan, kami berdoa, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Hari ini lebih banyak lagi Bapak Ibu yang hadir. Boleh berikan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Baik, hari ini Bapak Ibu, saya ingin memulai dengan sebuah cerita sedikit. Saya punya mbak, Bapak Ibu. Mbaknya kira-kira ya 4 bulan lah di tempat saya. Dan si mbak ini dulu punya profesinya adalah penjual bubur. Jadi masakan dia adalah bubur itu enak luar biasa. Kami ini satu keluarga bukan penggemar bubur, tapi bubur buatan dia itu enak banget, betulan. Nanti kalau yang mau boleh daftar, nanti dibikinin. Nah Bapak Ibu, karena saking enaknya, bahkan anak-anak saya yang gak doyan bubur juga doyan gitu. Jadi saya makan bubur Bapak Ibu, pagi makan bubur. Makanya bukan 1 porsi, bukan 2 porsi, 3 porsi saking enaknya. Siang makan bubur, sore makan bubur, dan alhasil Bapak Ibu tahukah kok saya lemes ya. Padahal makannya banyak benar-benar banyak, tapi kok saya lemes ya. Dan mbak saya bilang iyalah namanya juga makan bubur ya pasti lemes. Nah Bapak Ibu saya rasa bukan cuma saya ya, Bapak Ibu juga mungkin sama ya. Kalau makan bubur walaupun porsinya banyak tetap lemes, betul apa betul Bapak Ibu? Betul ya, kenapa? Karena itu bukan makanan padat, bukan makanan keras. Nah ini menjelaskan, ini pembukaan Bapak Ibu, menjelaskan apa yang ditulis di dalam kitab Ibrani 5 ayat 14 yang mengatakan bahwa tetapi orang yang dewasa memerlukan makanan keras. Jelas kita tahu bersama bahwa kita semua di tempat ini adalah orang yang dewasa. Jadi kita harusnya tidak hanya makan bubur. Kalau kita hanya makan bubur, maka kerohanian kita akan lemah. Kita lemes, kita nggak punya kekuatan. Nah kita juga sudah belajar di minggu pertama apa sih definisinya kuat. Bagaimana kita bisa dikatakan kuat. Kuat artinya kalau kita sudah diuji. Jadi Bapak Ibu kita perlu makanan keras untuk kita menjadi kuat. Ini adalah pembukaan Bapak Ibu yang intinya saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu bahwa firman Tuhan yang akan kita dengar hari ini keras. Haleluya. Bapak Ibu siap? Mungkin ini paling keras dari yang pernah Bapak Ibu dengar. Haleluya. Tapi percayalah bahwa sesuatu yang keras, makanan yang keras itulah yang akan membuat kita kuat. Tahan uji, tahan banting. Tidak loyo, tidak letoy. Baik, di minggu pertama saya memberi judul kualitas yang teruji dan di minggu yang kedua saya memberi judul emas yang murni. Tadi suami saya bilang siapa yang kita di sini mau jadi emas. Saya mau tanya Bapak Ibu mau jadi emas? Siapa yang mau jadi emas? Tahu nggak prosesnya emas Bapak Ibu? Dibakar, ditumbuk, halo? Itu maknanya apa Bapak Ibu? Itu penderitaan loh, bukan kenyamanan. Pikirin baik-baik mau jadi emas apa enggak? Yang benar. Oke, baik. Nah, ayat kita hari ini adalah dari Maleakhi 3 ayat 3. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak. Dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak. Supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Nah, ia di sini berbicara tentang Tuhan. Orang Lewi berbicara tentang umat Tuhan. Dalam perjanjian baru ya kita semua. Jadi dikatakan bahwa Tuhan akan duduk seperti seorang pemurni emas untuk memurnikan kita semua.
Nah, pertanyaannya bagaimana proses pemurnian emas? Yang saya coba cari, dikatakan bahwa emas yang murni, saya nggak tahu emas, Bapak Ibu mungkin toko emas lebih tahu. Tapi emas yang murni itu sifatnya lunak dan mudah ditempa. Dalam keadaan yang paling murni, emas itu lembut, lentur, dan tidak berkarat. Tapi karena emas ini sudah dicampur dengan logam lain, bisa tembaga, bisa besi, bisa nikel, dan sebagainya, maka ia menjadi keras, tidak lagi lentur dan tidak lagi berkarat. Jadi proses pemurnian emas adalah emas itu ditumbuk, kemudian dicampur dengan cairan, semacam cairan kimia, dan kemudian bahan ini diletakkan di perapian, dipanaskan dengan suhu yang sangat tinggi, dan kemudian logam-logam itu akan berada di permukaan. Karena emas itu lebih berat, dia akan ada di bagian permukaan bawah. Dan logam-logam itu kemudian dibuang. Jadi Bapak Ibu, Tuhan ini bicara tentang hati kita. Yang Tuhan rindukan adalah kita seperti emas, memiliki hati yang lentur, yang mudah dibentuk. Namun seringkali dosa dan dunia itu seperti logam-logam mulia logam-logam lainnya yang mencampuri hidup kita, yang berbaur dengan kita sehingga kita tidak lagi memiliki hati yang lembut, tidak lagi lentur dan tidak lagi peka, tidak lagi mudah dibentuk. Dan akhirnya Bapak Ibu, Tuhan perlu memurnikan supaya dosa itu hilang, supaya yang gak lentur yang bikin kita jadi keras itu hilang dengan cara dimurnikan. Nah, dimurnikan sekali lagi Bapak Ibu, ini bicara bukan sebuah proses yang nyaman, yang enak, tetapi ini adalah bicara sebuah proses yang berat. Pikirkan baik-baik Bapak Ibu mau jadi emas apa enggak. Masih ada waktu untuk merevisi. Nah, untuk mengetahui apa sih latar belakang ayat ini ditulis, Bapak Ibu, hari ini kita akan belajar kitab Maleakhi. Saya coba menyaring supaya nggak semuanya disampaikan karena saya khawatir waktunya tidak cukup dan Bapak Ibu jadi pusing. Jadi ini hanya sekian persen tetapi sudah cukup mewakili untuk kita mengetahui kitab Maleakhi. Dan kitab ini sungguh luar biasa, saya sangat diberkati oleh kitab Maleakhi. Pendahuluan dari latar belakang dari kitab Maleakhi adalah mirip dengan kitab Hagai. Apakah Bapak Ibu ingat di bulan Desember di waktu kita merayakan Natal, di sana kita belajar tentang Hagai dan di sana saya juga sudah menyampaikan latar belakang Hagai, kitab Hagai, dan ini ceritanya mirip karena ini bicara tentang bangsa Israel yang pulang dari pembuangan. Hanya di kitab Maleakhi ini mereka sudah 100 tahun berada di sana, tetapi tidak ada perubahan yang terlalu indah yang mereka bisa nikmati. Tanah-tanahnya belum digarap, jadi panen mereka itu sedikit. Dari yang sedikit itu pun dimakan oleh belalang. Artinya untuk kehidupan mereka sulit dan mengkhawatirkan. Kemudian kita lagi belajar Nehemia ya. Nehemia membangun tembok, jadi pada zaman Maleakhi temboknya sudah selesai dibangun. Tapi orang-orang di sekitar sana tetap tidak menerima kehadiran mereka sehingga bangsa Israel lebih memilih tinggal di pedalaman. Supaya apa? Kalau ada serangan mereka mudah bersembunyi. Kemudian kita juga belajar kitab Hagai, bait Allah, pembangunan bait Allah. Bait suci sudah jadi, tapi kecil, sangat kecil. Jauh dibanding dengan bait suci pada zaman Salomo. Dan satu-satunya kabar baik adalah karena mereka sudah ngerasain yang namanya dibuang ke Babel, yang namanya mengalami pembuangan akibat mereka menyembah berhala, maka mereka tidak lagi berani mencari sesembahan yang lain. Mereka tidak lagi berani mencari agama yang lain. Jadi mereka tetap melakukan ibadah. Tapi ibadah mereka hanyalah sebuah ritual. Kesulitan-kesulitan mereka putus asa melihat kalau dibandingkan dengan
keadaan Israel pada zaman Raja Daud, kalau dicerminkan kok kayaknya jauh banget, mereka nggak punya istana, mereka nggak punya raja. Jadi pada saat itu Yehuda itu cuman kayak bukit kecil dan dikelilingi dengan desa-desa yang kecil. Tidak ada kemegahan, tidak ada istana, tidak punya raja. Dan mereka berputus asa dengan janji Tuhan, mereka mempertanyakan di mana kerajaan itu. Nah Bapak Ibu, keadaan ini membuat mereka tetap beribadah kepada Tuhan, tetapi melakukannya hanya sebatas ritual keagamaan mereka. Ya, mereka tetap datang kebaktian, mereka tetap datang ke bait suci, tapi hanya karena tradisi. Dalam salah satu referensi penjelasan tentang keadaan pada masa itu, orang-orang Israel mereka beribadah cuman seperti ini. Oke, saya akan beribadah berapa jam yang paling minimum yang bisa diberikan untuk bisa tetap melakukan kegiatan ibadah. Berapa jumlah waktu yang paling minimum yang bisa dikorbankan untuk bisa tetap melakukan kegiatan keagamaan. Kalau bicara tentang persembahan, oke, akan tetap memberikan persembahan, tapi berapa jumlah minimum yang bisa saya persembahkan kepada Tuhan? Mereka tidak memberikan korban, tetapi mereka memberikan tips, uang receh kepada Tuhan. Mereka tidak punya lagi makna, arti korban. Mereka hanya memberikan sisa waktu, sisa uang, semuanya serba sisa buat Tuhan. Nah itu keadaan mereka pada zaman itu Bapak Ibu. Dan bagaimana dengan para imam? Para imam ya hanya melakukan tugasnya, yang penting bisa hidup. Gak peduli dengan apa yang terjadi di dalam bait Allah, yang penting mereka bisa hidup. Dan para imam juga salah satu yang ditegur di dalam kitab Maleakhi. Dan inilah yang terjadi, mulainya dari mengapa sibuk-sibuk tentang Tuhan. Toh janji Tuhan gak kelihatan. Lama-lama kemudian mengapa kita harus peduli dengan urusan Tuhan. Lama-lama kita berkata mengapa harus hidup benar dan apa gunanya kesalehan. Jadi sikap keagamaan yang seperti tadi itu pasti mempengaruhi kehidupan kerohanian. Kalau kita melakukan sikap keagamaan hanya sebagai ritual belaka, pasti kerohanian kita akan mundur, pasti dijamin. Dan kalau kerohanian kita mundur, pasti efeknya akan kepada moral kita menjadi rusak. Itu yang terjadi pada bangsa itu. Mulai dari keagamaan yang ritual, berefek kepada kerohanian mereka yang mundur, dan berakibat ujungnya adalah kepada moral mereka yang rusak. Jadi ketika kitab Maleakhi ini ditulis, orang Yahudi pasca pembuangan kembali mengalami kesusahan dan kemunduran rohani. Orang-orang telah menjadi sinis, meragukan kasih dan janji Allah, mereka menyangsikan keadilan dan tidak percaya bahwa ketaatan kepada perintah Tuhan itu ada gunanya. Seiring dengan memudarnya iman, pelaksanaan ibadah itu hanyalah otomatis, artinya tradisi, artinya ritual. Ibadah itu hanya sekedar otomatis dan tidak berperasaan. Mereka juga acuh tak acuh. Jadi menjalankan ibadah hanya sebagai otomatis, hanya sebagai ritual, tapi tidak ada perasaan kepada Tuhan. Mereka menjadi acuh tak acuh. Nah Bapak Ibu, apakah ini yang terjadi pada gereja di masa kini? Masing-masing kita nanti akan lihat apakah ini yang terjadi di gereja di masa kini dan apakah ini juga yang terjadi dalam kehidupan kita. Nah kitab ini Bapak Ibu dimulai dengan pasal pertama ayat kedua, ketika Tuhan menyatakan perasaannya kepada mereka, Tuhan berkata, aku mengasihi engkau, aku mengasihi kamu. Ini adalah perasaan Tuhan yang diungkapkan kepada umatnya. Tetapi yang luar biasa umatnya menjawab dengan cara bagaimanakah engkau mengasihi kami. Dalam terjemahan versi mudah dibaca, apa buktinya engkau mengasihi kami. Gambarannya seperti ini Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu pernah punya anak
anak Bapak Ibu komplain gitu, mungkin bilang Bapak jahat, Ibu jahat, Mama jahat, atau Papi jahat, Mami jahat, hanya gara-gara dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Atau mungkin dalam usia yang lebih dewasa, pernahkah Bapak Ibu berdebat dengan anak kita sendiri, dan dalam perdebatan itu anak kita komplain, yang intinya adalah kita bukan orang tua yang baik buat dia. Padahal kita merasa bahwa perjuangan kehidupan ini kita lakukan semata-mata buat anak. Setuju Bapak Ibu? Kalau buat seringkali orang tua bilang gini, kalau buat saya sendiri saya makan apa aja, tapi buat anak saya harus perhatikan, dia butuh gizi. Jadi sebetulnya seringkali kita berjuang karena anak, tapi anak kita kemudian komplain, kemudian anak kita berdebat dengan kita, yang intinya dalam perdebatan itu dia menyampaikan bahwa kita bukan orang tua yang baik. Kalau Bapak Ibu pernah mengalami itu, atau Bapak Ibu pernah melakukan itu, atau Bapak Ibu pernah mendengar itu, pasti itu menyakitkan buat orang tua. Setuju Bapak Ibu? Setuju? Itu pasti menyakitkan buat orang tua. Yes, kita memang tidak sempurna, tapi pasti sebagai orang tua normalnya kita pasti akan melakukan semua yang terbaik buat anak kita. Nah, itulah yang dilakukan mereka kepada Tuhan Bapak Ibu. Dan jika kita tidak sempurna, maka Tuhan adalah Tuhan yang sempurna. Ketika mereka mengalami kesulitan-kesulitan, mereka menjawab, bagaimana engkau mengasihi kami? Mereka bertanya kepada Tuhan, apa buktinya Tuhan mengasihi kami? Jadi mereka mengukur kebaikan Tuhan berdasarkan apa yang mereka alami hari itu. Dan mereka berkata, aku gak lihat kebaikan Tuhan, apa buktinya Tuhan baik? Dan itu juga yang seringkali Bapak Ibu umat Tuhan di zaman ini lakukan kepada Tuhan. Mungkin kita salah satunya, bukankah kenyataan kehidupan kita tidak berjalan seperti yang kita inginkan? Apakah Bapak Ibu di sini jalan hidupnya semua mulus? Banyak hal kan yang kita tidak harapkan justru itu terjadi. Banyak hal kan, masalah-masalah yang di luar dari kemampuan kita. Banyak hal kan, ekspektasi kita tidak menjadi terpenuhi. Ekspektasi kita dalam mengikuti Tuhan ternyata tidak semulus yang kita harapkan. Nah Bapak Ibu, pada saat seperti itu seringkali kita aku gak nyari sesembahan lain. Kita gak nyari sesembahan lain. Kita gak pergi ke agama lain. Kita tetap ke gereja. Tapi ketika firman Tuhan dinyatakan bahwa Tuhan mengasihi kita, hati ini berteriak sama Tuhan. Kalau Tuhan mengasihi aku, dengan cara apa Tuhan mengasihi aku? Kita berteriak, Tuhan, buktikan kalau engkau mengasihi aku. Tuhan, dengan cara bagaimana engkau mengasihi aku? Hati ini rasanya komplain. Kenapa? Karena kita mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan. Dan seluruh kitab Maleakhi Bapak Ibu itu kayak tanggapan bangsa Israel terhadap pernyataan Tuhan. Kalau bahasa saya tuh kayak anak tuh ngenyel diomongin orang tua. Anak tuh ngejawab diomongin orang tua. Orang tua ngomong A, anak kita ngomong B. Orang tua ngomong C, mereka jawab D. Ngenyel, Bapak Ibu tahu ngenyel di bahasa Ibrani. Ngenyel gitu. Dan luar biasa kan dongkolnya, Bapak Ibu pernah rasain itu? Kayaknya gak pernah nih. Dongkol banget kan kalau anak kita ngenyel gitu. Dan biasanya kalau dongkol orang tua gimana Bapak Ibu? Saking capek hati biasanya kita diem. Biasanya diem. Dan kurang lebih mungkin itu yang terjadi di kitab Maleakhi karena ini adalah kitab terakhir di perjanjian lama dan setelah ini Tuhan diam. 400 tahun Tuhan tidak lagi berbicara kepada umatnya. Jadi kitab ini Bapak Ibu maknanya besar sekali. Dari kitab ini kita akan belajar sebetulnya hati Tuhan buat umatnya seperti apa. Ini dahsyat, ini luar biasa Bapak Ibu. Saya berdoa kita bisa menangkap hati Tuhan melalui pembelajaran kitab Maleakhi hari ini. Nah lanjut Bapak Ibu, di pasal 1 ayat yang ke-6 Tuhan bilang seperti ini. Kalau Bapak, seorang anak tuh ngerti dong cara menghormati bapaknya. Dan
pelayan atau hamba itu harusnya ngerti dong cara menghormati tuannya. Terus Tuhan ngomong begini, jika aku ini bapakmu, di mana hormatmu? Jika aku ini adalah tuanmu, di mana rasa takutmu? Dan mereka menjawab, dengan cara apa? Oh, dilanjutkan Tuhan bilang, jika aku ini Bapa, di manakah hormat yang kepadaku itu? Jika aku ini Tuan, di manakah takut yang kepadaku itu? Firman Tuhan semesta alam kepada kamu, hai para imam yang menghina namaku. Jadi Tuhan bilang bahwa mereka telah menghina dan mencemarkan nama Tuhan. Gak punya hormat, gak punya takut sahabat Tuhan. Dan mereka jawab lagi, dengan cara apa kami menghina Engkau Tuhan? Dengan cara apa kami menghina namamu? Dengan cara apa kami mencemarkan Engkau? Ngeyel Bapak Ibu, kurang lebih seperti itu. Nah, di ayat ini, oh ya tadi maaf saya kelupaan. Di pertanyaan yang pertama, dengan cara apakah, dengan cara bagaimanakah engkau mengasihi kami? Kalau Bapak Ibu baca deh kitab Maleakhi Bapak Ibu, bacalah dalam versi mudah dibaca, jadi itu bahasanya akan lebih mudah. Tuhan berbicara tentang Yakub, itu mewakili Israel, dan tentang Esau itu mewakili Edom. Tapi ringkasnya adalah untuk menjawab pertanyaan ini, Tuhan membawa mereka kembali kepada sejarah. Tuhan membawa mereka untuk melihat kelangsungan hidup mereka di masa lampau. Nah Bapak Ibu, seringkali kita sebagai umat Tuhan itu lupa. Di masa lampau Tuhan sudah melakukan banyak hal. Kalau lagi baik kita bisa kesaksian, Tuhan luar biasa, Tuhan luar biasa. Tapi kalau lagi susah, seolah-olah Tuhan tidak pernah melakukan apa-apa buat kita. Dan kita meragukan kasih Tuhan. Nah kemudian untuk menjawab pertanyaan yang kedua ini, apa yang Tuhan jawab ketika mereka ngeyel? Dengan cara apa Tuhan kami menghina Engkau? Yang pertama Tuhan jelasin di dalam kitab Maleakhi. Yang pertama, karena Engkau memberikan korban murahan, cheap sacrifice, korban murahan. Jadi rupanya Bapak Ibu, mereka membawa korban kepada Tuhan, domba-domba yang cacat. Tuhan ngomong begini, bahkan untuk gubernur Persia aja, kamu gak bakalan kan ngasih kambing atau domba yang buta atau yang cacat. Tapi kamu bawa ke rumahku persembahan yang cacat. Dan Tuhan bilang, kamu menghina aku. Pesannya adalah Bapak Ibu, seringkali kita lebih tahu menghormati manusia daripada menghormati Tuhan. Kita lebih takut kepada manusia daripada takut kepada Tuhan. Kita ngerti arti mempersembahkan yang terbaik buat manusia, buat orang yang kita hormati. Tapi kita tidak tahu cara memberikan yang terbaik buat Tuhan yang katanya kita hormati. Dan mungkin Bapak Ibu gini, kenapa sih Tuhan mau dombanya yang gak cacat? Cacat emang kenapa Tuhan gitu ya? Persembahan itu adalah cerminan hati. Korban yang cacat merupakan lambang dari sikap yang cacat di hadapan Tuhan. Maksudnya gini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu menghormati seseorang, Bapak Ibu kemudian mau ngasih dia sesuatu, dijamin Bapak Ibu gak sembarangan ngasih. Setuju Bapak Ibu? Setuju? Dijamin. Tapi kalau Bapak Ibu untuk memberikan orang yang lain yang dalam tanda kutip mungkin ini orang biasa yang enggak terlalu kita merasa kita harus hormati seperti apa. Pasti juga beda, caranya beda, persembahannya beda, bentuknya beda, jumlahnya beda, semuanya beda. Betul? Artinya gini, persembahan itu sebenarnya cermin sikap hati. Dari persembahan itu kita bisa melihat, itu loh hati kita. Setuju Bapak Ibu? Mungkin kita nggak punya banyak, tapi kalau kita ingin memberikan kepada orang yang kita hormati, kita pasti akan memberikan yang terbaik yang bisa kita berikan. Atau mungkin kalau wanita, kita akan buat kemasannya seindah mungkin. Karena kita menghormati dan kita pengen orang yang kita kasih merasa dihormati dengan pemberian kita.
Tapi mungkin kalau kita ngasih orang biasa, mungkin kita nggak akan seperti itu. Jadi maksudnya Bapak Ibu, persembahan itu bukan soal jumlah di hadapan Tuhan. Bapak Ibu nangkep ini, tapi persembahan itu mencerminkan sikap hati kita. Nggak bisa bohong Bapak Ibu, nggak bisa bohong. Jadi kalau Bapak Ibu mau tahu sejauh mana hati saya untuk Tuhan, gampang. Sejauh apa persembahan yang kita bawa untuk Tuhan. Karena di mana hatimu berada, di situ hartamu berada. Bukan soal jumlah, tapi soal persembahan yang terbaik. Yang terbaik buat setiap orang itu relatif. Janda miskin itu dikatakan memberikan yang terbaik, walaupun cuma receh. Tapi orang yang kaya bisa saja memberikan tidak yang terbaik. Jadi Bapak Ibu, mau tahu isi hati kita sama Tuhan? Cek aja persembahan kita ke Tuhan. Persembahan bukan bicara materi, persembahan juga bicara seluruh area hidup kita. Tentang waktu kita, tentang hidup kita, tentang pelayanan kita. Itulah persembahan kita kepada Tuhan. Mau tahu hati kita yang sesungguhnya sama Tuhan? Lihat persembahan kita kepada Tuhan. Itu hati kita yang sesungguhnya kepada Tuhan. Enggak bisa bohong. Yang mengerti boleh katakan amin. Jadi mengapa Tuhan terhina? Karena mereka lebih ngerti, menghormati dan takut akan manusia dibandingkan takut akan Tuhan. Bapak Ibu, mengertilah bahwa Tuhan juga punya perasaan dan dia bisa merasa terhina. Dalam kitab Maleakhi ini benar-benar kita akan mengenali Tuhan sebagai pribadi. Bahwa ketika kita hanya memberikan sisa dari hidup kita, sisa dari pelayanan kita, semua serba sisa. Dan itulah sikap hati kita kepada Tuhan. Persembahan, korban yang cacat merupakan lambang dari sikap hati yang cacat di hadapan Tuhan. Dan itu sungguh menghina Tuhan. Mungkin Bapak Ibu kita pernah berpikir kenapa Tuhan ribet amat. Emang kalau ritual kenapa Tuhan? Bapak Ibu mesti memahami bahwa Allah kita bukan Allah yang mati. Bapak Ibu kita sering mendengar bahwa Allah kita adalah pribadi. Apa maksudnya Bapak Ibu? Ternyata Tuhan menemukan ketika mereka membawa korban yang cacat, sebenarnya mereka enggan melakukan ibadah, sebenarnya mereka enggan menyembah. Mereka melakukan semuanya hanya sebagai ritual keagamaan, bukan sebagai hubungan iman yang tulus kepada Allah yang hidup. Dan itu hina bagi Tuhan. Gambarannya seperti ini Bapak Ibu. Bapak Ibu kita semua di sini punya paling gampang. Ini maaf ya, ini contoh paling gampang. Contoh paling gampang kita semua kan di sini udah dewasa, masing-masing kita punya pasangan hidup. Maaf yang masih di bawah umur. Ada beberapa orang nih yang masih di bawah umur. Ya, kita kan memiliki pasangan hidup. Kalau kemudian kita tahu bahwa pasangan hidup kita selama ini menjalani kehidupan pernikahan kita, bahkan melakukan pelayanan terhadap kita hanya karena ritual. Bukan karena kasih, bukan karena menginginkan kita, tapi hanya karena kewajiban. Kira-kira Bapak Ibu kecewa enggak? Ternyata dia tidak menginginkan kita, dia cuma melakukan hanya karena ritual. Kita tidak merasa diinginkan, kita tidak merasa dicintai. Dan itulah kurang lebih hati Tuhan ketika kita melakukan ibadah sebagai ritual. Bapak Ibu, Tuhan adalah pribadi yang ingin dirindukan. Yang Tuhan inginkan adalah hati yang tulus. Hati yang tulus. Karena sebuah hubungan yang diinginkan. Bapak Ibu menangkap? Yang Tuhan rindukan adalah hati kita yang tulus. Karena kita mengejar sebuah hubungan dan kita merindukan hubungan itu. Tuhan adalah pribadi yang ingin dirindukan.
Dirindukan bukan hanya karena Tuhan bisa menolong saya, Tuhan bisa melakukan perkara besar, Tuhan bisa melakukan perkara ajaib. Bukan itu. Kalau pasangan hidup kita nggak bisa ngasih kita materi, kemudian kita tidak merindukan dia, menurut bapak-bapak gimana, Pak? Dompetnya lagi tipis, jadi kurang dirindukan. Kalau dompetnya tebal, dirindukan banget. Jadi Bapak Ibu paham ya, seringkali kita lebih bisa menghargai perasaan manusia, tapi kita tidak bisa menghargai perasaan Tuhan. Saat kasih kita kepadanya mati, maka kita telah mengabaikan, menghina, dan menyakiti Tuhan. Saat kasih kita kepada pasangan hidup kita mati, maka kita sedang mengabaikan, menghina, dan menyakiti. Setuju ibu-ibu? Kalau bapak-bapak kasihnya kepada kita mati, atau ibu-ibu kebalikan deh. Kalau ibu-ibu kasihnya kepada bapak-bapak mati, maka sesungguhnya kita sedang mengabaikan, menghina, dan menyakiti. Halo? Lebih mudah kan kalau diaplikasikan ke pasangan hidup kita kan? Betapa kita lebih bisa menghargai pasangan hidup kita daripada Tuhan kan? Seolah-olah Tuhan itu adalah objek saja untuk memenuhi kebutuhan kita. Kita tidak pernah memikirkan bahwa Tuhan juga memiliki hati yang ingin dicintai. Saat kasih kita kepada Tuhan mati, Bapak Ibu, kita sedang mengabaikan Tuhan, kita sedang menghina Tuhan, dan kita sedang menyakiti Tuhan. Catat Bapak Ibu. Yang mengerti boleh katakan amin. Yang kedua, dengan cara apa Tuhan kami menghina? Ini adalah teguran buat para imam. Salah satu penjelasan dikatakan seperti ini. Para imam seharusnya memiliki tugas menyampaikan pesan, menyampaikan isi hati Tuhan. Tapi hari-hari itu dan termasuk hari-hari ini, para imam menyampaikan apa yang ingin didengar oleh jemaatnya. Para imam bukan lagi menyampaikan sesuatu yang membuat mereka takut akan Tuhan, tetapi membuat mereka merasa terhibur dan mereka senang. Dan itu adalah penghinaan bagi Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kalau hari ini kita belajar ini, karena saya juga harus bertanggung jawab. Jika saya tidak menyampaikan hati Tuhan karena takut kepada Bapak Ibu, maka saya sedang menghina Tuhan. Katanya Bapak Ibu, topik seperti ini bukan topik yang banyak dibahas di gereja-gereja. Kenapa? Karena topik seperti ini bukan topik yang populer yang kemudian membuat rating gereja jadi naik. Bukan topik yang dicari orang. Siapa sih orang yang mau dengar penderitaan? Orang pasti mau dengarnya Bapak Ibu diberkati. Yes, amin. Di dalam Kristus semuanya ada. Yes, amin. Itu kan yang kita pengen dengar. Tapi kita menghina Tuhan Bapak Ibu kalau kita hanya mendengarkan apa yang kita mau. Kita menghargai dan menghormati Dia sebagai Bapa dan sebagai Tuhan kalau kita mendengar apa yang Tuhan mau, bukan apa yang kita mau. Yang setuju boleh katakan amin. Haleluya. Jadi Bapak Ibu keras ya. Mungkin belum pernah dengar firman Tuhan sekeras ini ya. Haleluya. Lanjut. Ini adalah ayat yang semua orang Kristen tahu. Tidak asing, tapi banyak orang Kristen yang gak suka dengan ayat ini. Di ayat yang ke-7 pasal ke-3. Sejak zaman nenek moyangmu kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu, firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu berkata, dengan cara apa Tuhan kami harus kembali? Ayat 8, bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tapi kamu berkata, dengan cara bagaimana Tuhan kami menipu engkau? Dan Tuhan jawab, mengenai persembahan, persepuluhan, dan persembahan khusus. Ayat 9, kamu telah kena kutuk,
tapi kamu masih menipu aku. Ya, kamu seluruh bangsa, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persembahan makanan di dalam rumahku dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak mampu, tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. 11, aku akan menghardik bagimu belalang pelahap supaya jangan dihabiskan hasil tanahmu dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. Nah yang ayat ini Bapak Ibu saya nggak akan bahas panjang-panjang. Saya rasa Bapak Ibu sudah paham maksudnya apa. Dan Andi sudah sering menyinggung sedikit. Arti dari ayat ini adalah jangan lupa selalu pakai masker. Bapak rohani saya berkata begini, masalah perpuluhan, masalah persembahan, nggak usah dibahas panjang-panjang. Intinya hati kok. Kalau hati kita cinta nggak bakal dihitung-hitung keluarnya berapa. Intinya hati, gak akan dibahas-bahas ini memang wajib apa enggak ya? Ini memang wajib apa enggak ya? Ini perjanjian lama ini. Intinya hati, kalau hati kita cinta kepada Tuhan, 10% terlalu sedikit buat Tuhan. Kata Bapak rohani saya begitu. Saya pikir benar juga sih. Saya mikirkan saya punya suami ya. Kalau dompetnya lagi tebel, dia gak hitung-hitungan sama saya. Asik. Ini kode. Dari sana kan saya tahu hatinya. Gak bakal dihitung. Kamu kan udah terima segini. Kemudian dihitung, pengeluarannya apa? Gak bakal dihitung. Kenapa? Karena hatinya pada saya Bapak Ibu, asik. Kalau hatinya pada yang lain, ya larinya ke tempat yang lain. Ke saya pasti akan dihitung. Betul Bapak-bapak. Jadi intinya hati Bapak Ibu. Sesederhana itu sebenarnya tentang persembahan. Gak usah dibahas panjang-panjang. Nanti dikira gereja minta persembahan. Di mana hatimu berada, di situ hartamu berada. Jadi gak usah dibahas. Oh ini sudah masuk ke hukumnya Musa. Ini bukan hukumnya Musa, kita gak perlu. Gak usah dibahas. Kalau Bapak Ibu sayang, kalau hati kita cinta, apa sih yang gak dikasih buat orang yang kita cintai? Halo? Asik. Haleluya. Setidaknya saya sudah bisa memberi kode. Lanjut Bapak Ibu. Di pasal 3 ayat 13, selama ini perkataanmu, ini saya ambil dari terjemahan yang lain dulu karena terjemahan yang versi bahasa Indonesia agak kurang bisa dicerna. Selama ini Tuhan bilang perkataanmu kasar, sikapmu tinggi hati terhadap aku. Ini Tuhan yang ngomong ya. Tapi kamu berkata, mana perkataan kami Tuhan yang gak layak tentang engkau. 14, kamu berkata adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Apa untungnya kita memelihara apa yang dilakukan terhadapnya dan berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam. 15, oleh sebab itu kita ini menyebut berbahagia orang-orang yang gegabah. Bukan saja mujur orang-orang yang berbuat fasik itu, tapi dengan mencobai Allah pun mereka luput juga kok. Singkatnya Bapak Ibu, gak ada manfaatnya lah jadi religius. Gak ada manfaatnya lah jadi rohani-rohani. Mereka bilang gini, orang jahat aja jadi kaya. Orang yang menantang Tuhan aja hidupnya baik-baik. Jadi mengapa kita harus peduli kepada Tuhan? Dan Tuhan bilang, perkataanmu kasar, kurang ajar dalam terjemahan dalam terjemahan baru. Kurang ajar, kasar dan tinggi hati. Lanjut ya Bapak Ibu, karena ini masih agak banyak. Di ayat yang ke-17, pasal 2 ayat yang ke-17. Kamu menyusahai Tuhan dengan perkataanmu. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimana Tuhan kami menyusahi Engkau? Dengan cara kamu menyangka setiap orang yang berbuat jahat adalah baik di mata Tuhan. Kepada orang-orang yang demikian ia berkenan, atau jika tidak, di manakah Allah yang menghukum?
Jadi artinya gini Bapak Ibu, mereka meragukan keadilan Tuhan. Di mana keadilan Tuhan? Karena orang jahat juga nggak mengalami penghukuman, mereka baik-baik saja. Di mana keadilan Tuhan? Nah, di ayat ini Bapak Ibu, di ayat selanjutnya, ini adalah pasal 2 ayat 17. Dilanjutkan ke pasal 3. Di ayat yang ketiga, Tuhan bilang, ia akan duduk seperti Maleaki menulis, ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak. Ia akan mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Jadi kayak gini, kalau hari ini belum terjadi apa-apa, jangan menuduh Tuhan gak adil. Sesungguhnya itu semata-mata hanya kesabaran Tuhan untuk memberikan waktu kepada mereka kembali kepada Tuhan. Tapi jangan pernah berpikir Tuhan tidak adil, karena satu kali Tuhan akan duduk untuk memurnikan seperti ia memurnikan emas. Memurnikan umatnya, memurnikan semua orang. Nah, jadi Bapak Ibu, di dalam kitab Maleaki ini secara keseluruhan, khotbah Maleaki ini memberikan sebuah konsep atau kerangka kerjanya Tuhan. Ada 3 fungsi atau 3 dimensi gambaran Tuhan dari seluruh kitab Maleaki. Yang pertama, dia adalah sang pencipta di masa lalu. Jangan lupakan, jangan cuma ingat hari ini, tapi ingat bahwa Tuhan adalah pencipta dari siapa kita berasal. Yang kedua, Tuhan adalah raja di masa hidup kita sekarang. Artinya, hari ini Tuhan seharusnya menjadi raja bagi siapa kita hidup. Dan jangan lupakan yang ketiga, dia adalah hakim di masa yang akan datang. Hakim kepada siapa kita akan pergi. Jangan lupakan nomor 1, jangan lupakan nomor 3. Tidak cukup kita cuma hanya menganggap Tuhan sebagai raja. Jangan lupakan dari mana kita berasal, dan jangan lupakan bahwa satu hari kita akan pergi. Hakim kepada siapa kita akan pergi. Itu adalah keseluruhan kitab Maleaki. Nah, mungkin beberapa orang bilang, tapi kan ini perjanjian lama. Nah, Bapak Ibu, semakin saya belajar, semakin saya memahami, perjanjian lama itu adalah bayang-bayang dari perjanjian baru. Maksudnya gimana? Dalam perjanjian lama sebenarnya pusat pemberitaannya adalah tentang Yesus. Dan itu digenapi di dalam perjanjian baru. Semuanya digenapi di dalam perjanjian baru. Perjanjian baru adalah penggenapan dari perjanjian lama. Jadi Yesus adalah pusat dari sejarah perjanjian lama. Yesus adalah penggenapan dari hukum Taurat, dan Yesus adalah penggenapan dari semua nubuat para nabi. Di pasal yang keempat dinubuatkan satu hari akan datang seorang utusan, dan itu digenapi oleh Yohanes Pembaptis. Nah, jadi Bapak Ibu, perjanjian lama dan perjanjian baru tidak bisa dipisahkan. Yang mengerti boleh katakan amin. Contoh ya Bapak Ibu, dalam kitab Keluaran itu Kristus disebut sebagai anak domba Paskah. Dalam kitab Nehemia itu Kristus disebut sebagai penguasa yang memulihkan Yerusalem. Dalam kitab 1 Samuel, Kristus digambarkan sebagai nabi, imam, dan hakim. Dalam kitab 2 Samuel, Kristus disebut sebagai anak Daud. Dalam kitab Esther, Kristus disebut raja yang dipermuliakan. Dan masih banyak lagi. Tapi intinya Kristus adalah penggenapan dari perjanjian lama. Perjanjian baru adalah penggenapan dari perjanjian lama. Perjanjian lama adalah bayang-bayang dari perjanjian baru. Perjanjian lama dan perjanjian baru tidak dapat dipisahkan. Haleluya. Jangan ragu-ragu untuk belajar perjanjian lama Bapak Ibu. Nah, biar lebih mantap Bapak Ibu, ini ada satu ayat dari perjanjian baru yang menyampaikan pesan yang sama. Dalam 1 Korintus 3, Rasul Paulus berkata gini, ini depannya ada ayatnya, tapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Entah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak,
batu permata. Sebentar saya baca. Kayu, rumput kering atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang itu akan diuji oleh api. Jadi Rasul Paulus ini di ayat yang ke-10 ngomong gini, aku telah meletakkan dasar. Dasarnya siapa? Kristus. Tapi gak cukup dasarnya doang. Paulus bilang tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia membangun di atasnya. Gak cukup cuma terima Yesus doang Bapak Ibu. Dasarnya udah benar, tapi tiap orang juga harus memperhatikan bagaimana membangun di atasnya. Apakah membangun dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami. Jadi terima Yesus itu adalah luar biasa, itu adalah dasar yang tepat, tetapi nggak cukup. Kita harus memperhatikan bagaimana kita membangun hidup kita di atas batu karang itu. Kita bisa bangun pakai emas, kita bisa bangun pakai kayu, kita bisa bangun pakai rumput kering, atau kita bisa bangun pakai jerami. Bagaimana kita membangun hidup kita itu juga nggak kalah penting dengan dasarnya Bapak Ibu. Kenapa? Karena satu kelak, semua itu akan diuji dengan api. Nah, saya memberikan catatan, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihat ini, saya tulis ya referensinya dari tafsiran mana, kenapa supaya Bapak Ibu tahu saya nggak ngarang nih. Akan nampak, artinya menunjukkan bahwa dasar penilaian itu adalah mutu atau kualitas dari pekerjaan. Bukan jumlah atau kuantitas, tapi mutu yang Tuhan mau, kualitas. Yang kedua, pekerjaan masing-masing artinya apa? Mengajuk kepada tanggung jawab individu. Dan dalam ayat yang ke-15 saya nggak tulis di sini, jika pekerjaannya terbakar, ada kalimat itu artinya apa? Ini adalah suatu tragedi dari sebuah kehidupan Kristen yang tidak berbuah, egois, terpecah belah. Tragedi bagi orang percayanya, tragedi bagi gereja, dan tragedi bagi orang yang belum diselamatkan. Satu ayat lagi Bapak Ibu. Ini juga perjanjian baru, Lukas 12 ayat 49. Dikatakan bahwa aku datang untuk melempar api ke bumi dan betapakah aku harapkan api itu telah menyala. Kita lihat ya penjelasannya dari Matthew Henry, dikatakan api ini dikirim Kristus dengan tugas untuk memurnikan dunia, untuk mengangkat sisa-sisa kotoran di dalamnya dan untuk membakar sekamnya, dan api itu telah menyala. Penjelasan yang lain, api pemisahan itu datang untuk memurnikan siapa milik Allah dan siapa yang bukan. Akibat pemurnian tersebut akan terjadi pemisahan antara orang percaya dengan orang yang menolak untuk percaya. Renungkan apakah Anda sungguh-sungguh sudah menjadi milik Tuhan. Kesimpulannya Bapak Ibu, suka atau tidak suka, walaupun hari ini kita mungkin melihat di mana Tuhan yang adil, kok orang gak takut Tuhan juga hidupnya enak. Tuhan bilang suka gak suka, Bapak Ibu boleh percaya, Bapak Ibu gak boleh percaya, boleh gak percaya, tapi api itu pasti ada. Alkitab menyatakannya, api itu pasti ada. Nah sekarang kita mau pilih yang mana kalau api itu pasti ada? Kita mau pilih menjadi murni atau kita mau pilih menjadi terbakar? Dan hanya emas murni yang tidak terbakar. Itu sebabnya judul firman Tuhan hari ini menjadi emas yang murni. Sekarang Bapak Ibu boleh berpikir lagi, mau jadi emas yang murni apa enggak? Dulu saya berpikir seperti ini, kenapa sih Tuhan harus dimurnikan? Kenapa sih misalnya kayak Ayub ya Bapak Ibu? Kenapa sih harus dimurnikan Tuhan? Kenapa sih Tuhan tega amat? Iseng, apa Tuhan iseng gitu ya? Main-main sama iblis gitu. Mau tunjukin siapa yang lebih keren gitu. Kenapa sih Tuhan tega amat memurnikan umatnya? Kalau memang murni itu bicara sesuatu yang membuat umatnya menderita, kan Tuhan sayang sama umatnya. Sekarang saya ngerti Bapak Ibu,
Karena hanya emas yang murni yang tidak terbakar. Dan Tuhan ingin kita tidak terbakar. Halo? Bapak Ibu mengerti? Tuhan bukan jahat. Ketika Tuhan memurnikan emas, kita menjadi emas karena Tuhan ingin kita tidak terbakar. Dan ini dijelaskan di dalam 1 Petrus. Makanya ya firman Tuhan berkata begini, jadi bergembiralah akan hal itu. Kita disuruh bergembira waktu kita dimurnikan Bapak Ibu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana yang diuji kemurniannya dengan api. Sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. 8. Sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada dia. Sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Jadi di sini Alkitab berkata begini, emas aja barang yang fana itu diuji untuk melihat kemurniannya. Dan Tuhan bilang gini, imanmu itu lebih berharga dibanding emas. Karena iman kita itulah yang menyelamatkan jiwa kita. Halo, Bapak Ibu menangkap? Iman kita lebih berharga dari emas karena iman kita itulah yang menyelamatkan jiwa kita. Jadi Tuhan ingin iman kita menjadi murni supaya kita memperoleh pujian, kemuliaan, kehormatan pada hari Kristus menyatakan dirinya. Jadi bergembiralah akan hal itu. Haleluya. Kalau hari ini lagi ada yang kena api ujian, bergembiralah karena hal itu. Karena imanmu sedang diuji Bapak Ibu. Dan iman yang murni itu dahsyat luar biasa. Memindahkan dari lubang neraka kepada surga. Bayangkan betapa luar biasanya iman itu Bapak Ibu. Bukan karena apa yang kita lakukan kita diselamatkan. Tapi oleh karena iman. Dari mana kita tahu iman kita benar? Waktu kita diuji. Haleluya. Dan saya rasa ini sebabnya Bapak Ibu. Ayub berkata waktu dia mengalami ujian. Karena aku tahu. Ia tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Orang yang dekat kepada Tuhan, dia tahu. Dia mau hidupnya seperti emas. Dan Ayub berkata, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Itu sebabnya dia bisa berkata kepada istrinya, kamu perempuan gila ya, cuman mau terima yang baik dari Tuhan. Halo, dia ngomong sama istrinya begitu loh Bapak Ibu. Itu sebabnya Tuhan berkata, dari rahim ibuku aku telanjang, aku kembali kepada Tuhan. Aku juga gak bawa apa-apa. Ayub. Dan itu sebabnya Paulus berkata, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Padahal Bapak Ibu tahu penderitaan Paulus daftarnya banyak dan itu luar biasa. Yang namanya dilemparin batu, yang namanya disesah, dipenjara, dipukuli, dan masih banyak sekali daftarnya. Saya nggak hafal. Didera. Apalagi nih? Banyak banget lah Bapak Ibu baca di Alkitab. Tapi Paulus bilang, itu ringan. Kenapa? Karena Paulus bilang, karena mengerjakan bagi kami kemuliaan yang kekal. Dari mana kita bisa melihat penderitaan kita ringan? Kalau kita bisa melihat ada kemuliaan yang kekal yang menanti kita. Halo, amin Bapak Ibu. Kok saya udah percaya Yesus tapi saya begini? It's okay, kita tetap pegang kepercayaan kita kepada Yesus. Iman kita jangan lepaskan.
lakukan karena kita tahu itu sedang mengerjakan kemuliaan yang kekal. Haleluya. Dan itu sebabnya Raja Daud berkata, ujilah aku Tuhan, cobalah aku. Silakan pemusik. Selidiki batinku dan hatiku. Saya ingat Bapak ini kan ada lagunya ya Bapak Ibu. Dulu banget, mungkin udah entah berapa belas tahun. Ada seorang ibu ngomong sama saya begini, Christine, hidup saya banyak sekali masalah. Mungkin gara-gara saya sering nyanyi lagu ini ya. Dia suka lagu ini, ujilah aku Tuhan. Dia bilang, saya banyak sekali masalah. Dan itu kerekam Bapak Ibu. Jujur, saya nggak pernah nyanyi lagu ini. Itu kerekam. Wah, iya juga ya. Kita minta diuji. Saya nggak pernah nyanyi lagu ini. Sekarang saya baru ngerti kenapa Daud minta diuji. Orang yang memiliki hubungan dekat dengan Tuhan, dia justru minta diuji. Tuhan, kalau ada yang salah, kalau ada tembaga yang nggak murni, kalau ada yang membuat hatiku nggak lentur, Tuhan, buang keluar. Halo Bapak Ibu, karena dia ingin menjadi emas yang murni. Jadi hari ini kita mau naikkan pujian ini, ujilah aku Tuhan. Dan luar biasa saya baca dari beberapa komentari dan tafsirannya, justru ini adalah seruan saleh. Kalau seruan kita, Tuhan berkati, Tuhan beras habis Tuhan, dompet tipis Tuhan. Tapi kalau seruan Raja Daud, ujilah aku Tuhan, selidiki hatiku dan batinku, itu adalah seruan saleh. Yang gak mikirin apa yang Tuhan kasih, yang dia mau cuman dia cinta Tuhan dan Tuhan melihat. Amin Bapak Ibu. Saya membuat rangkuman buat diri saya sendiri Bapak Ibu. Ya tentu untuk dibagikan. Apa sih murni dalam konteks kitab Tawarikh yang pertama? Dalam keadaan tersulit tetap mengasihi Tuhan. Dalam keadaan yang tersulit tetap membawa korban yang terbaik bagi Tuhan. Dalam keadaan sulit, tetap menyenangkan hati Tuhan. Dalam keadaan yang tersulit, tetap memberikan apa yang menjadi miliknya Tuhan. Dalam keadaan yang tersulit, tetap beribadah dan melakukan apa yang memang harusnya kita lakukan. Dalam keadaan yang tersulit, tetap mempercayai keadilan Tuhan, dan dalam keadaan yang tersulit tetap setia kepada Tuhan. Amin. Inilah murni. Dan Tuhan melihat ini orang sungguh mengasihi aku, murni hatinya. Ujian menjadi emas yang murni. Amin. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Biar kami menjadi umat-umat-Mu yang tidak hanya melakukan ritual Tuhan, tapi karena hati yang tulus, hati yang merindukan sebuah hubungan dengan Tuhan. Biar kami tidak hanya memberikan sisa-sisa dari kehidupan kami Tuhan, tapi kami memberikan yang terbaik. Sebagai bukti kami menghormati, kami mengasihi Engkau Tuhan, bukan sekedar kata-kata. Buat kami mengerti isi hati-Mu Tuhan, buat kami mengerti perasaan-Mu Tuhan, buat kami bisa menghargai Engkau Tuhan. Lebih daripada kami menghargai manusia, kami bisa melihat bahwa Tuhan itu hidup, Tuhan itu nyata, Tuhan itu ada. Haleluya. Hirabasyana yasikana mase. Haleluya. Haleluya. Ubah hidup kami umat-umat-Mu Tuhan. Tidak ada yang lebih daripada hati yang Engkau temui mengasihi Engkau Tuhan. Kiranasyanase, kiratakashikayase.
tetap menaikkan pujian bagi Tuhan, tetap berkata hosana dalam api pun Tuhan. Inamasyana hasana se. Haleluya. Ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk. Aku muliakan dan kuagungkan. Bapak Ibu Saudara, beberapa menit depan kita mau berdoa untuk acara tanggal 19 pembagian nasi kotak. Ya, saya berharap saya mau mengajak kita satukan hati, kita akan berdoa sama-sama. Pak Jeffrey mau kita nyanyikan lagu ini sekali lagi, yuk kita angkat tangan kita, nanti Pak Jeffrey akan memimpin dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur atas siapa Engkau dalam kehidupan kami Tuhan. Bapak, saat ini Tuhan, kami mau menyampaikan isi hati-Mu Tuhan, bahwa di luar sana banyak orang yang lapar Tuhan. Bahwa kami hidup dengan kenyang Tuhan. Bahkan terkadang kami membuang sepotong ikan Tuhan. Padahal ikan tersebut dibutuhkan oleh orang-orang luar sana Tuhan. Beberapa bulan yang lalu di gedung gereja ini Tuhan, Kau menyampaikan kepada hamba Tuhan untuk memberi makan orang miskin di luar sana Tuhan. Oleh karena itu malam ini kami bersama-sama Tuhan dengan jemaat di tempat ini memohon belas kasihan-Mu Tuhan. Bukan soal nasi kotak Tuhan, tapi bagaimana kami mengimplementasikan kasih itu kepada orang di luar sana Tuhan. Bagaimana kami memiliki hati yang murni Tuhan. Bagaimana kami memiliki kasih yang murni untuk memberikan orang di luar sana Tuhan. Tanggal 19 ini Tuhan masih jauh dari lebih cukup Tuhan. Secara manusia kami mentargetkan 5.000 Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, Engkau akan menyiapkan semua yang dibutuhkan Tuhan. Bukan ingin memberikan nasi kepada orang Tuhan, tapi menyampaikan isi hati-Mu Tuhan, bahwa di luar sana mereka lapar Tuhan. Mereka lapar Tuhan. Bahkan sepotong ayam pun sangat berarti buat mereka Tuhan. Ketika mereka harus mengais-ngais sampah Tuhan, ketika mereka harus memungut botol-botol plastik Tuhan, hanya demi sepotong ayam Bapa. Mari murnikan hati kami terus Tuhan. Murnikan hati kami Bapa. Sekira basi kira lala Tuhan. Kami dikira basi kira Tuhan. Mohon belas kasihan-Mu Tuhan. Mungkin kami tak mampu memberi untuk mereka Tuhan, tapi lewat doa-doa kami Tuhan, Engkau mampu mengenyangkan mereka Tuhan. Engkau mampu menyediakan semua yang mereka butuhkan Tuhan. Ikiralah basyikiralah Tuhan, belas kasihan-Mu turun Tuhan. Untuk setiap orang yang lapar di luar sana Tuhan. Bahkan lapar akan firman-Mu Tuhan. Hamba berdoa Tuhan, Kau gerakan hati orang-orang lain Tuhan, untuk bersekutu bersama dan memberikan makan orang miskin Tuhan. Bukannya tanggal 19 saja Tuhan, tapi waktu-waktu yang lain Tuhan. Engkau menggerakkan anak-anak-Mu Tuhan, karena hanya anak-anak-Mu yang mampu menyediakan makan bagi orang-orang miskin Tuhan. Karena itu adalah perintah dari firman-Mu Tuhan. Mampukan setiap kami untuk mengaplikasikan firman itu Tuhan. Engkau gerakan hati setiap orang-orang di luar sana Tuhan. Bahkan untuk tanggal 19 ini Tuhan, bahkan lebih dari tanggal 19 Tuhan, Engkau sediakan Tuhan. Engkau gerakan hati anak-anak-Mu Tuhan. Mari Bapak berdoa Tuhan, bangkitkan anak-anak-Mu Tuhan. Bahkan di dalam gedung gereja ini Tuhan, Engkau bangkitkan Tuhan orang-orang yang peduli, yang memiliki hati untuk keluar Tuhan, untuk memberitakan firman-Mu Tuhan, untuk menyatakan kasih-Mu Tuhan. Mari Bapak Roh Kudus-Mu bergerak terus Tuhan, bergerak dan bekerja Tuhan saat ini Tuhan. Bukan cuma di gedung ini Tuhan, tapi di luar sana Tuhan, untuk menyampaikan Tuhan, memberitahukan Tuhan, bahwa mereka lapar Tuhan. Bukan mereka yang lapar, tapi Kristus Tuhan. Ketika mereka kasih makan Tuhan, mereka peduli pada Engkau Tuhan. Mereka beri makan Engkau Tuhan. Mereka memberikan pakaian untuk Engkau Bapa. Mari Tuhan, Engkau bergerak Tuhan, untuk tanggal 19 Juni ini
Tuhan. Biarlah kehendak-Mu yang jadi Tuhan, bukan kehendak manusia Bapa. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, hamba kami naikkan doa ini ke dalam tangan Yang Kudus Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tuhan memberkati setiap umat-umat-Mu, berkati acara tanggal 19 Juni nanti Tuhan. Semua kemuliaan kami kembalikan kepadamu. Terima kasih Tuhan. Dan siang hari ini Bapa, anugerahkanlah berkat yang terbaik daripada-Mu Bapa. Kasih sayang dan anak yang tunggal Yesus Kristus, serta persekutuan dari Allah Roh Kudus menyertai hidup setiap umat-umat-Mu. Mulai siang hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali di awan-awan yang berbaik. Dalam nama Yesus kami berdoa. Kita semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.